Oke, halo pemirsa Opsi semua di rumah. Kita kembali lagi di acara kesayangan kita semua, persembahan dari Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada dan juga TVRI Yogyakarta. Bersama saya dengan Mas Rahmat, dan tadi sudah dibuka dari teman-teman Ishokuben bersama Mas Bimo, Mas Agi, Mas Angga, dan juga Mas Yoga. Dari dengan lagu-lagu yang sudah kita dengarkan bersama, bekerja sebagai pemusik, bekerja dengan sebagai presenter, saya yakin ketika berbicara terkait pekerjaan, rasanya penuh dengan tekanan, hal-hal yang mungkin membuat kita lelah, dan juga deadline yang tinggi, hal-hal yang rasanya mungkin bisa membuat kita ingin menyerah gitu ya. Tapi ternyata ada salah satu kunci yang bisa kita gunakan agar kita tetap dapat tumbuh dan juga berkembang di dunia kerja, yang disebut dengan resiliensi. Hari ini kita akan kedatangan dengan seorang tamu yang juga seorang dosen dari Fakultas Psikologi UGM. Saya akan mengundang Dr. Sumaryono, MC Psikolog, yang saat ini akan bergabung bersama kita untuk berbicara terkait resiliensi dunia kerja dan bagaimana hal-hal tersebut bisa kita aplikasikan di kegiatan kita sehari-hari. Selamat sore Bapak, bergabung bersama kami. Silakan duduk di depan. Oke. Nah, pemirsa di rumah, sebelum kita membahas lebih jauh terkait dengan bagaimana membangun resiliensi ini, kita akan menyaksikan terlebih dahulu visualisasi tema berikut ini. Per Februari 2025, jumlah orang yang menganggur meningkat sebanyak sekitar 0,08 juta orang atau sekitar 83.000 orang, yang naik kira-kira 1,11%. Ribuan pencari kerja memadati toko minimarket di Jalan Siliwangi, Kelurahan Sawah Gede, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur. Berdasarkan informasi yang dihimpun, ribuan pencaker yang didominasi lulusan baru tersebut mulai berdatangan sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat, Senin, 14 Juli 2025. Tapi di balik semua kesulitan itu, ada satu hal yang bisa menjadi kekuatan terbesar, yakni cara kita memandang sebuah pekerjaan. Apakah kita melihatnya hanya sebagai beban atau sebagai jalan untuk kita bertumbuh? Pemirsa di rumah, hari ini kita akan membawa tema seiring langkah membangun resiliensi di dunia kerja. Namun rasanya mendengar kata resiliensi mungkin sebagian orang belum paham, Pak Maryono. Kira-kira kalau kita mendefinisikan terlebih dahulu, resiliensi itu apa? Oke. Jadi kalau kita bicara resiliensi, ini pakai definisi sederhana aja ya. Jadi resiliensi itu adalah daya lenting gitu. Jadi ketika kita menghadapi satu situasi yang
bisa jadi sulit, bisa jadi beresiko, bisa jadi membuat kita tidak nyaman, dan itu bisa menjadikan sebuah justru awal untuk kemudian kita melentingkan diri untuk menemukan sesuatu yang baru. Nah, dalam satu teori itu dikatakan bahwa cara sederhananya adalah ini mekanisme beradaptasi dengan situasi-situasi beresiko, tidak nyaman, satu situasi-situasi yang sulit atau situasi yang bermasalah. Jadi daya mekanisme adaptasi. Oke, daya lenting mekanisme adaptasi pada mungkin situasi-situasi yang salah satunya penuh tekanan ini dunia kerja. Mungkin kalau tadi kita lihat visualisasi tema tadi, mulai dari cari pekerjaannya sulit, gajinya juga sulit, sudah pasti banyak tekanan gitu. Resiliensi ini berarti perannya dalam hal apa biasanya dalam dunia kerja? Perannya untuk menemukan sebuah cara kita untuk memahami bahwa tidak selamanya yang sulit itu tidak punya manfaat bagi proses pertumbuhan kinerja kita atau produktivitas kita. Jadi kalau di dalam mekanismenya itu ada 3. Jadi resiko itu kita bisa artikan dalam bahasa resiliensi itu adalah mekanisme kompensatori. Jadi bagaimana menetralkan resiko. Misalnya nih, ketika kita menghadapi satu situasi cari kerja itu susah. Iya, pasti gitu kan. susah misalnya. Cari kerja itu susah. Ya perlu kita netralkan bahwa ini adalah sebuah kesempatan sebenarnya, kesempatan untuk berusaha memenangkan proses persaingan di antara kesulitan yang ada itu. Sehingga kita berusaha untuk menemukan apa ya yang bisa, keunggulan apa dalam diri kita yang mungkin kemudian bisa menjadi titik unggul kita di dalam proses. Karena masing-masing manusia mesti punya titik unggul, gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu bicara tentang challenge gitu. Nah, misalnya kita menghadapi, katakanlah di dunia kerja itu kan kadang-kadang ada rekan yang reseh atau kalau bahasa sekarang itu toxic ya. Toxic gitu. Betul bahasa. Nah, challenge gitu kan. Nah, apakah semua rekan kerja kita begitu kan? Enggak. Justru kemudian kita bisa menghadapi, bisa menemukan bahwa oh ternyata ada seperti ini. Challenge-nya apa ya ketika saya bertemu dengan dia? Karena kita tidak akan pernah bisa menentukan siapa yang akan menjadi rekan kerja dan model seperti apa yang akan kita hadapi. Nah, justru pelajaran yang sudah ada yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, teman yang misalnya cerewet misalnya, itu justru jadi pembelajaran. Oh, saya perlu menemukan ini gitu, next itu. Nah, kemudian yang ketiga, ketika kita bicara tentang mekanisme protective factor. Jadi resiko itu merupakan sebuah kesempatan kita untuk menemukan harga diri, antusiasme maupun optimisme. Nah, kenapa bisa dikatakan seperti ini? Misalnya kita selama ini merasa bahwa saya ini introvert katakanlah. Kalau berhadapan dengan dunia kerja itu kan banyak orang di hadapan kita. Nah, kemudian kita ternyata diberi resiko oleh atasan kita untuk misal karena tiba-tiba dihadirkan sebuah proses, enggak, kamu punya assignment menemui seorang tokoh yang sulit misalnya. Kalau misalnya jadi wartawan misalnya gitu ya. Nah, semula dia enggak bisa seperti itu. Tapi ini kemudian justru menjadikan semacam peluang untuk dia untuk ketika dia bisa menaklukkan itu akan muncul harga diri atau optimisme di dia. Oke. Gitu. Jadi mungkin kalau sekarang gitu ya, saya sebagai Gen Z misalnya, dengan bahasa-bahasa, wah memang dari tempat kerjanya sudah toksik gitu. Memang sulit juga. Berarti harusnya resiliensi ini akan muncul untuk melihat itu sebagai sebuah challenge yang harus menjadi pengembangan diri tadi. Gitu. Tapi pertanyaannya gini, berarti apakah memang ada faktor-faktor tertentu yang memang bisa mendukung kita juga agar memang bisa melihat itu jadi suatu hal yang bisa mengembangkan diri? Faktor yang pertama kita melihat perspektif masalah ya. Jadi masalah itu kan sebenarnya ada 2. Satu, masalah yang bisa kita kendalikan
dan masalah yang tidak bisa kita kendalikan. Kita ambil contoh tadi ketika kita berhadapan dengan seorang leader kita yang anggap aja Anda toxic. Pertanyaannya, bisa nggak kita mengendalikan cara dia berkomunikasi dengan kita yang tidak toxic? Nggak bisa kita. Oh, pasti Ya, sulit juga karena sulit. atasan. Ya, selain atasan, entah itu rekan kerja juga sulit karena dia sudah dibangun dengan sebuah pengalaman hidup, sebuah proses interaksi seperti itu. Jadi mungkin gaya itu sudah agak melekat ya. Pengubahannya memang perlu proses. Nah, yang bisa kita lakukan adalah justru dengan diri kita. Apa sih yang bisa kita kendalikan supaya kita tidak akan menemukan proses komunikasi toksik gitu ya. Nah, begitu dia misalnya dalam komunikasi kerja, ketika kita melakukan sebuah pelaksanaan pekerjaan yang memungkinkan dia akan toksik gitu ya. Nah, kita harus mencermati apa yang bisa kita lakukan supaya kata-kata itu tidak muncul. Misalnya dia selalu mengatakan, wah kamu kok gini aja nggak bisa gitu ya. Betul. Nah, berarti kita selalu melakukan koreksi, kira ini peluang gitu. Oke, berarti anggap aja dia punya kesempatan. Kenapa dia berpikir itu? Karena dia harus melakukan decision. Jadi kalau kita buat satu proposal untuk dia atau pelaksanaan untuk dia, kita beri 2 challenge. A sama B kita jelaskan dengan komprehensif gitu ya. Nah, ketika dia melihat itu, agak-agaknya dia tidak akan melihat bahwa kata-kata itu akan dia munculkan. Karena kita sudah menghadirkan 2 pilihan. Dan silakan you challenge, kan? You ambil decision gitu. Anda ambil decision, tapi tentu saja dengan komunikasi kita. Dan anggap aja di satu sisi, anggap aja bahwa toxic yang dia lakukan itu adalah sebuah kebiasaan yang tidak perlu kita hiraukan semuanya. Oke. Ya, jadi kalau dalam satu gambar ada satu titik, ketika kita perhatikan titik, kita akan sakit hati kan. Padahal yang lain di luar titik itu kan ada. Nah, gitu. Oke. Jadi sebenarnya kuncinya lihat dulu masanya bagaimana. Ya, dan itu satu faktor ya. Ada lagi mungkin yang bisa. Kemudian faktor individu. Nah, saya teringat sebuah lagu yang sebenarnya lagu ini itu Gen Z banget gitu ya. Ya, apa? Kayak itu lagunya itu saya nggak usah sebutin penyanyinya gitu ya. Tapi kalau kita amati liriknya, itu kan dia mengatakan gini. Ketika dia menghadapi satu situasi A, B, C, kemudian dia katakan, untungnya dunia ini masih berputar. Itu kan masih menganggap bahwa ada loh sisi yang lain yang kita menganggap bahwa hidup kita itu tidak hanya memperhatikan hal ini gitu. Tapi ada faktor-faktor lain. Jadi masih dia kemas dengan itu lagu Gen Z banget. Iya. Dunia untungnya bernadia. Okay. Orang ini pasti Gen Z banget gitu ya, sudah melihat memang saya Gen X tapi jiwanya masih Gen Z. Melihat bahwa sebenarnya hal-hal kecil tadi ya masih bisa fokus pada hal lainnya gitu agar tidak sakit hati dan juga bagaimana ya kita melihat problemnya itu tadi malah bisa untuk mengembangkan diri. Tapi memang saya lihat sebenarnya kan Gen Z atau misalnya secara faktor bekerja kan dengan lintas generasi gitu. Sedangkan kayak Gen Z ini mungkin yang seperti saya. Banyaknya dengerin lagu bernadia yang akhirnya mungkin lebih banyak kayak udah galau duluan atau akhirnya mungkin jadi stres terlebih dahulu gitu sebelum melihatnya. Itu bagaimana? Sebenarnya kalau kita lihat kacamata itu, kembali ke proses itu, sebenarnya yang diperhatikan bukan di awalnya, tapi untungnya itu yang menjadi menarik. Kemudian di sisi lain bahwa satu hal yang sering harus diperhatikan adalah makna. Misalnya ya, kita berhadapan dengan satu situasi di kantor yang penuh tekanan, penuh stres. Nah, maknanya apa ini bagi kita? Atau tiba-tiba kita dipindah nih dari satu tempat ke tempat lain. Nah, maknanya apa? Maknanya pembelajaran gitu. Tapi kan kadang-kadang orang mengatakan, aku nanti nggak nyaman ya, harus bisa beradaptasi ya. Nah, ini justru pertumbuhan di dalam proses pembelajaran karir gitu. Betul. Itu yang harus dijelaskan oleh percakapan antara leader dan follower ini. Oke. Nah, kita masih banyak hal yang bisa kita kupas gitu ya. Tapi kita akan menyimak dulu jeda pariwara berikut ini. Oke,
Oke, pemirsa di rumah, kita masih membahas terkait dengan resiliensi. Tadi kalau kita melihat resiliensi ini kan sebenarnya suatu hal yang memang penting juga dalam dunia kerja, gitu. Khususnya untuk orang-orang di rumah secara praktis juga pasti membutuhkan ini karena tadi situasinya terjadi sehari-hari, gitu. Pertanyaannya mungkin adakah hal-hal sederhana yang memang bisa dilakukan mungkin pemirsa di rumah untuk ya bisa menerapkan resiliensi ini? Oh iya, baik. Yang harus dilakukan atau yang bisa dilakukan dengan sebuah proses adalah memahami setiap kejadian ini sebagai sebuah challenge gitu, tantangan, bukan sebuah hambatan atau bukan sebuah kesulitan. Contoh kasus, ya alhamdulillahnya kita itu pernah mendapatkan sebuah peristiwa yang kita itu harus belajar bersama, yaitu COVID gitu. Oke. Begitu COVID, orang kaget itu karena tidak terbiasa. Tetapi di situ kemudian muncul situasi bahwa oh ini tantangan nih. Gimana kita memformulasi? Ya pertama mungkin akan kaget ya. Tapi tidak hanya bicara COVID. Misalnya kita berada di dalam karir-karir di kehidupan, kalau nggak usah yang tidak diterima, kita cari yang bahagia aja, diterima terus kemudian tiba-tiba dia dipindah di sebuah tempat misalnya. Nah itu yang kalau kita memahami itu challenge gitu ya, ada sebuah opportunity, ada sebuah kesempatan untuk belajar sesuatu yang baru, ya kenapa tidak gitu. Nah banyak orang-orang muda itu ketika misalnya dia dipindah ke satu lokasi, misal ya, begitu Papua itu bayangannya itu susah gitu kan misalnya. Betul. Padahal di situ sebenarnya ada sisi keindahan, ada sisi pembelajaran, ada sisi kematangan kita menghadapi satu situasi. Nah, dimanapun tempatnya itu akan terjadi. Jadi faktor yang pertama paling mudah itu anggap aja ini challenge gitu. Oke. Ya. Jadi melihat dulu oh ini sebenarnya challenge untuk mengembangkan diri tadi. Ya. Dan memang pada kenyataannya kan sebenarnya apakah orang-orang ini punya resiliensi yang berbeda-beda gitu atau memang sebenarnya resiliensi ini udah pasti semua orang juga punya gitu. Sebenarnya masing-masing orang punya potensi untuk bisa resilience gitu ya. Justru pengalaman hidup, justru tantangan-tantangan yang dihadapi itulah yang mematangkan. Jadi kalau dalam bahasa saya sederhananya yaitu rayakan masalah. Jadi begitu ada masalah, ya kita rayakan. Karena di situ ada hope kok, ada sebuah harapan bahwa pasti ada jalan gitu. Ya, cuma kadang-kadang kita itu bertemu dengan orang yang jalannya cerita jalan susah, tapi ada orang yang cerita jalan bahagia. Nah, itu harus imbang. Ketika kita kemudian mencari teman yang selalu mendapatkan cerita jalan susah, ya kita mendapatkannya pesimisme. Tapi begitu kita ketemu dengan orang yang jalan yang bahagia, kita optimisme ya. Nah itu adalah satu proses untuk membangun proses resilient. Ada sebuah kejadian yang dulu terjadi di Jogja gitu ya. Jadi ketika kejadian gempa di Jogja waktu itu justru ada sekelompok anak muda di Jogja yang dia kuliah di luar itu melihat bahwa oh ini adalah challenge untuk apa? Mematangkan anak-anak itu untuk bisa kan tadinya terpuruk tuh. Nah, gimana caranya dia bisa melihat bahwa ketika situasi gempa itu terjadi tetap kok bisa eksis, yaitu di sebuah negara yang misalnya di Jepang gitu ya. Nah, ini kemudian mereka mengajari anak-anak ini untuk melihat bahwa ada loh sisi-sisi pembelajaran yang bisa kita lakukan gitu ya. Sehingga itu membuat mereka memahami bahwa hidup ini selalu ada proses adaptasi yang membuat kita itu optimis melakukan sesuatu. Oke. Gitu. Dari cara pandang kita sendiri, sebenarnya pertanyaan saya gini, apakah pada situasi bekerja tetap ada tantangan-tantangan yang akhirnya sulit juga untuk kitanya bisa membangun resiliensi? Oke. Permasalahannya adalah kita harus, tadi kan challenge ya, saya sebenarnya sudah menyebutkan yang kedua yaitu ada hope. Ada hope. Ada hope. Nah kemudian yang ketiga itu ada satu proses yang disebut network atau silaturahmi atau interaksi atau jejaring di antara kita. Kesulitan yang kita hadapi
itu kan bisa jadi bukan kesulitan kita sendiri. Tetapi kalau kemudian kita batasi dan kita rasakan secara sendiri, ya kita akan merasa tambah stres, mungkin sampai titik tertentu burnout, mungkin sampai titik tertentu kita distress dan kita merasa bahwa kenapa ya aku kok nggak bisa. Jadi kayak model self blaming di diri kita. Tapi kan kita punya teman, gitu. Kita punya network, kita punya ya rekan kerja, atasan, yang itu kita bisa sharing. Justru cross generation tadi itu perlu dioptimalkan dengan melihat kelebihan-kelebihan di masing-masing generation. Sehingga orang akan melihat. Karena jangan dikira ya, generasi seperti saya, Gen X gitu, tidak bisa merasa sudah selesai. Enggak. Menghadapi Gen Z juga mungkin punya problem. Sama-sama sulit. Kalau enggak itu diungkapkan dengan prosesnya. Oh ini satu peluang. Nah itu perlu yang namanya ini. Berarti tantangannya malah datangnya dari diri kita sendiri yang malah tadi self-blaming, tapi ternyata ya yang bisa membantu kita adalah orang-orang sekitar tadi ya, networking itu yang akan menjadi penting. Pertanyaan saya berarti memang resiliensi ini akankah memang berpengaruh positif pada kerja, misalnya kayak pada hal apa saja, memang kayak kita butuhkan resiliensi ini, mungkin manfaatnya apa? Secara positif ketika kita bisa memaknai, kan tadi ada kompensatori, jadi memformulasi atau memaknai esensi dari sebuah proses kejadian itu, kemudian challenge itu tantangan, dan yang ketiga adalah protective factor, itu membuat kita itu menjadi siap menghadapi situasi apapun yang kita hadapi. Mungkin pada awal-awalnya ada sebuah proses adaptasi ya, ada proses. Ya wajar lah ketika kita mendapatkan tekanan kemudian kadang-kadang merasa kok saya tidak berdaya, kok saya ini. Tapi ketika dia memahami, oh ini penting nih bagi kita untuk kehidupan ke depan. Karena di dalam kerja itu siklusnya kan berputar ya. Hari ini kita menghadapi satu situasi. Nanti sekian tahun lalu situasi sama itu muncul. Bisa muncul lagi, cuma mekanisme yang lain. Tapi kalau kita sudah terbiasa, no problem kan gitu. Oh, betul. Nah mungkin yang perlu digarisbawahi pemirsa di rumah bahwa ketika sebenarnya situasinya sulit ya mungkin tetap ada perasaannya dulu, wah ini memang sulit dan itu normal. Normal. Gitu. Tapi ketika kita bisa merubah cara pikirnya tadi menjadi lebih positif, resiliensi itu yang akan terbangun. Ya, gitu. ya. Dan memang secara umum apakah memang resiliensi ini nanti mampu meningkatkan juga produktivitas atau dalam kerja juga ada hal-hal yang memang dibutuhkan juga gitu untuk bekerja, efektivitas mungkin. Ya sebenarnya kan ketika kita bicara produktivitas, kita bicara performance kan. Performance itu kan ditentukan oleh 3 hal. Jadi ability to perform, kemampuan kita di dalam membuat performansi itu ada. Kemudian ada willingness to perform. Nah, resiliensi itu bagian dari willingness to perform. Sehingga dia akan lebih terbiasa menghadapi situasi sulit itu sebagai bagian dari perjalanan karir. Dan itu kan dalam kehidupan karir, bahkan kehidupan pribadi kita itu kan semua tidak bisa mulus-mulus saja kan. Yeah. Nah, tapi tetap ada jalan kan gitu. Nah, yang ketiga baru bicara tentang opportunity to perform. Nah, opportunity to perform itu organisasinya, termasuk kita dapat para leader itu juga harus belajar untuk tidak menghadirkan situasi-situasi yang membuat teman-teman ini menjadi tidak optimis. Jadi lawannya dari resilient membuat mereka tidak bisa berkembang, tapi bisalah memberikan tantangan-tantangan gitu, sebagai bentuk supaya ada proses resiliensi itu terjadi. Jadi caranya salah satunya memberi tantangan. Oke. Tapi secara umum memang resiliensi ini akan tumbuh dengan kita berlatih gitu. Memang harus terus dilakukan. Iya. Jadi latihannya itu ya memberikan tantangan, menghadapkan mereka pada masalah. Ya. Cuma yang harus dicermati para leader itu ya kalau ibaratnya begini. Kalau ada anak kecil gitu ya, dia baru belajar berjalan, kemudian dia baru meraih ini bolanya, dia bisa meraih gini, itu kemudian kalau memberi tantangan ya tambahin dikit sehingga dia bergerak gini kan. Jangan diberi tantangan yang
dia ditaruh di jauh banget. Terlalu jauh. Dan itu akan membuat frustasi. Sehingga proses resiliensi tidak akan terjadi. Tapi kalau pelan-pelan tantangan. Nah, kadang-kadang para leader ini mikirnya ini sih. Saya sampai saat ini, saya punya pengalaman seperti ini dan anak muda itu harus dibangun dengan seperti saya saat ini. Tapi lupa bahwa saya saat ini itu dibangun sebuah proses. Nah, gitu. Oke, berarti ini kunci untuk pemirsa di rumah, khususnya untuk leadernya juga. Jadi nggak cuma sebagai pekerja, tapi leadernya juga harus bisa memberikan mungkin tekanan tapi yang bisa dicapai gitu ya. Nggak terlalu jauh tapi sedikit-sedikit agar bisa membangun resiliensi dari pekerjanya juga. Ya, termasuk orang tua. Jadi orang tua ketika membangun perkembangan karir anak-anaknya itu juga harus membuat proses bahwa mereka harus resilient gitu. Jangan semua seolah-olah penyelesaiannya itu diselesaikan semuanya oleh orang tua. Jadi tetap harus bertahap gitu ya dengan hal-hal kecil bahkan dibangun sejak dini juga. Ya, gitu. Kita akan mungkin nanti membahas lebih praktis terkait dengan resiliensi ini. Mungkin bisa memberikan tips-tips untuk teman-teman di rumah. Tapi kita akan jeda pariwara berikut ini. Find another way, and after all this time that you still low, you still the good for nothing. I don't know, so set your clothes and get up, begin while you can. Oke, kembali kita dibuka oleh penampilan dari Ishoku Band. Karena kita tadi sudah membahas bahwa sebenarnya resiliensi ini dapat dibangun sejak dini. Pertanyaannya Pak Mariono, saya yang udah gede sebesar ini, apakah ada langkah praktis yang bisa saya lakukan agar kalau kerja jadi presenter misalnya, agar nggak banyak tekanan, agar tetap resilient gitu? Oke. Kalau banyak tekanan itu sebenarnya nggak apa-apa, asalkan bisa menikmati tekanan gitu ya. Contoh kasus ya, kalau kita lihat film pembuka tadi, film pembuka yang itu kan kalau nggak salah itu film yang terkait dengan seorang anak yang pengen punya rumah dan akhirnya mimpi punya rumah dan akhirnya ternyata permasalahan keluarga banyak kan gitu. Kebetulan saya nonton juga gitu. Dan itu adalah salah satu cara bahwa tekanan itu akan banyak, tapi bagaimana memaknai proses tekanan itu menjadi sebuah kesempatan untuk kita itu bisa membangun, termasuk ketika di dalam dunia. Nah, yang biasanya saya lakukan atau biasanya saya mendeliver proses ini pada misalnya anak-anak muda, ya itu salah satunya lihatlah sebuah carilah entah itu film-film yang kalau cara anak muda sekarang kan lebih enak gitu ya, film-film yang nuansanya itu lebih ke true story, yang punya makna. Kayak dulu di Indonesia juga ada yang kaitannya dengan yang saya ingat itu yang banyak tantangan tapi dia akhirnya bisa menemukan
itu kayak 1 kakak 7 ponaan misalnya Iya. kayak gitu. Kemudian beberapa itu tuh contoh yang praktis ya. Yang kedua supaya praktis ya kita tadi misalnya presenter gitu. Kalau sekarang sudah punya sebuah pengalaman katakanlah dalam lingkup skup Yogyakarta katakanlah. Nah kita berangkat ke skup yang lebih luas gitu ya. Atau tiba-tiba biasanya di area musik kemudian tiba-tiba cari yang area formal katakanlah. Nah tiba-tiba jadi kita menantang diri untuk berproses. Itu kalau diri kita sendiri ya yang melakukan. Nah dengan cara-cara itu kita akan terbiasa bahwa saya bisa kok beradaptasi dari waktu ke waktu gitu ya. Tapi ya jangan lupa peningkatan itu kan selalu akan kadang-kadang tiba-tiba hadir masalah yang lebih besar. Misalnya kita jadi presenter, tapi ternyata dapat gangguan nih, kan gitu. Biasanya aman-aman saja, tapi misalnya entah itu mic-nya mati, entah itu tiba-tiba listrik ini, itu kan sebuah proses juga. Ya, Nah, gimana improvisasi di dalam proses itu kan, ya kalau nggak ada situasi itu kan kita nggak bisa juga, kan gitu. Justru itu yang barangkali ya atau katakanlah pemusik gitu ya, tiba-tiba vokalisnya serak gitu. Nah kan beberapa kasus begitu dia bisa memanfaatkan audiens kan. Dulu beberapa ada yang lupa lirik itu kan justru bisa dilempar nih ke orang. Audiens aja yang nyanyi. Audiens yang nyanyi. Bahkan sering juga terjadi ketika ada satu mekanisme yang dia itu sangat menjiwai lagunya dan tiba-tiba ada temannya yang tadinya tidak hadir kok hadir dan itu membuat emosional kan dia nggak bisa apa-apa. Nah itu justru menjadi satu momen yang ternyata momen-momen ini penting nih gitu. Dan ini. Berarti halnya sebenarnya sangat sederhana ya. Ya. Mau nonton film dapat makna hidup yang bisa buat Ya. kita belajar. Betul. Atau saya yang coba challenge-nya sedikit-sedikit dulu. Pindah dari Jogja tiba-tiba kalau ke Jawa Barat mungkin saya lebih kenal ya. Tapi kalau Ya. ke Papua mungkin jangan dulu gitu ya. Jadi Ya, ya. lebih bertahap atau bahkan ya udah pada hal-hal yang memang di luar dugaan ya jadinya improvisasi kecil dulu. Ya. Nah mungkin ada pertanyaan juga yang datangnya dari teman-teman di sosial media gitu ya yang bisa kita jawab bersama. Kita akan coba menjawab pertanyaan dari Krisnananda Aji. Apa bisa tetap resilient di lingkungan kantor yang negatif gitu. Jadi memang lingkungannya itu negatif, nah akhirnya bagaimana mungkin jadinya? Oke, wah ini pertanyaan yang barangkali teman-teman muda sering merasakan ya. Jadi negatif itu kan macam-macam ya. Misalnya saya pernah menemukan anak muda yang merasa negatif karena nggak ada tantangan gitu. Jadi dia merasa rutin aja gitu. Ketika rutin aja, dia menganggap bahwa itu negatif gitu kan. Sehingga yang dia lakukan adalah komunikasi dengan bosnya. Yang bisa kita kendalikan kan itu. Tapi nanti respon bosnya kan bisa aja nggak bagus kan. Malah tambah negatif kan gitu. Ya tapi kita harus siap gitu. Ya ketika kita memang masih memerlukan di situ dan ya kita ajak bicara di leadernya itu. Kira-kira ini selama saya 2 tahun nggak dapat tantangan, kira-kira masih memungkinkan nggak ya di kantor ini saya dapat tantangan gitu ya. Dapat tantangan yang kemudian menyebabkan harapan dia, konsekuensinya atau apresiasinya menjadi lebih gitu ya. Nah ketika itu dikomunikasikan tidak bisa, ya dia punya pilihan. Leave it or take it. Ya, tetap berada di situ atau enggak. Nah, kalau tetap berada di situ, dia perlu punya kesiapan ini. Tetapi justru ketika dia vokal dalam arti menyampaikan itu, paling enggak menyadarkan para bosnya itu. Nah, jadi mekanisme di dalam kondisi sulit itu sebenarnya ketika, nah masalahnya kadang para pimpinan begitu melihat orang itu vokal itu dianggap nggak manut. Nah ini pimpinan agak perlu belajar gitu ya, agak memerlukan proses belajar. Nah ya pilihannya kalau memang dia bisa ikut melakukan pembenahan, barangkali negatif itu menjadi lebih positif gitu kan. Tapi kalau dia merasa bahwa memang ini satu hal yang tidak bisa dilakukan perubahan, sebenarnya itu resiliensi juga ketika dia harus melakukan pilihan yang berikutnya itu ya harus memperhatikan ini gitu, tantangan misalnya gitu.
Jadi, nah tapi pertanyaannya kan gini, aku nggak punya bargaining position untuk ketika keluar, mungkin belum nggak dapat yang lain, gitu. Ya. Cuman bisa di pekerjaan Cuma ini di situ. aja. Gitu. Nah, cara yang harus dilakukan adalah ketika kita mengubah tantangan, cari siapa yang bisa mengubah situasi di kantor itu. Nah, misalnya ya, saya pernah mengalami satu kasus waktu saya masih muda, tapi barangkali juga cocok untuk teman-teman gitu ya. Ketika saya berasal waktu itu kerja di Jakarta, saya masuk di satu lingkungan di Yogyakarta, itu ketika itu hierarkinya luar biasa. Jadi kalau saya usul sebagai orang muda, belum tentu para senior mendengarkan. Ya. Maka saya petakan dulu. Saya punya peluang untuk memetakan resiliensi yang saya bangun. Kita petakan dulu, layer 1 siapa, layer 2 siapa, layer 3 siapa, layer 4 dan saya di layer 5 misalnya. Nah, saya akan bicara ke layer 4. Yang saya yakin bahwa apa yang saya bicarakan, kasus yang saya bicarakan, itu akan masuk di layer berikutnya, layer berikutnya, layer berikutnya. Walaupun saya nggak ngomong langsung ke layer 1. Yang ke atasnya. Nah, dan itu clear. Justru membuat permasalahan itu, ya. Tapi kalau saya ngomong, mesti ditolak. Tapi kalau yang ngomong adalah orang layer 2, yang berasal dari layer ini, tapi orang bertanya gini, toh kamu nggak punya kredit dong. Yang penting itu problem terselesaikan. Masalah kredit saya diakui atau tidak itu nggak penting. Ya. Karena suatu saat apa yang terjadi itu akan membuat kita itu yang tadinya misalnya hierarkiar menjadi kolegial kan gitu. Oke, berarti mulai dari negatifnya orang kan beda-beda di tempat kerja. Tapi tadi untuk menyelesaikannya kita cari perannya gitu ya. Nggak harus langsung diselesaikan, tapi per layer-layer juga bisa. Bisa. Nah ini juga ada pertanyaan yang menurut saya menarik dari sisi. Kalau aku udah capek mental sama kerjaan, tapi tetap harus jalan karena butuh uang. Itu namanya aku kuat, Pak, atau cuman maksa diri? Gitu. Nah, ini pertanyaan khas anak muda ya. Jadi gini, jadi kalau capek mental, jadi sebenarnya ini yang perlu definisikan dulu. Sampai di mana? Jangan membuat blaming sendiri bahwa misalnya apalagi terus mengatakan saya ini burn out gitu kan. Nanti dulu bicaralah dengan profesional. Saya rasa kayak di Fakultas Psikologi juga banyak yang bisa diajak bicara ya, di UKP unit konsultasi psikologi juga bisa diajak bicara. Nah itu untuk menemukan secapek apakah kita. Ya. Nah ketika memang pada kondisi tertentu mungkin nggak kita meneruskan pekerjaan kita di situ. Kalau memang di situ masih mungkin karena itu adalah satu-satunya pilihan untuk yang bisa kita lakukan karena pemenuhan kebutuhan. Nah justru dari proses dengan profesional itu kita bisa temukan jalan. Jadi suatu saat juga pernah ada yang kayak konsul gitu. Ini level manajemen, manager gitu. Datang dia bilang, aku ini capek Pak menghadapi direksi. Ya, kenapa? Gitu. Pokoknya aku ngomong apa, direksiku itu, padahal dia cuma di bawah layar direksi. Ya, jawaban saya cuma singkat. Bisa nggak ngubah direksi? Gitu. Nggak bisa. Oke, kalau nggak bisa, berarti yang harus dirubah siapa? Ya saya. Oke. Nah, apa yang harus dirubah di saya? Jadi dengan mekanisme itu, karena dia nggak punya pilihan untuk di lain, ya kita memang butuh bantuan. Jangan dirasakan sendiri, disimpan sendiri itu. Nah kalau memang betul-betul capek dan itu sebenarnya nggak memaksa. Kalau kita nggak menemukan proses solusi atas capeknya itulah yang bukan memaksa, nekat kan gitu. Nekat. Ya. Tapi yang penting bukan maksa atau tidak kalau saya. Yang penting adalah tolong temukan dulu penyebab itu, kemudian siapa tahu bisa kita selesaikan, sehingga bahkan kalau perlu suatu saat dengan satu mekanisme kita bisa memberikan semacam masukan kepada HRD untuk membuat situasi berubah, tapi dengan orang lain, mendatangkan profesional untuk memahami gitu. Berarti ketahui dulu capek mentalnya di mana, terus memang kalau memang butuh bantuan silahkan cari bantuan, dan tadi fokusnya pada hal yang memang bisa dilakukan gitu, dan pada diri sendiri. Masih ada pertanyaan lagi dari Muhammadi 14.
ingin kerja dengan hati tenang, tapi realitanya selalu tekanan. Gimana caranya biar nggak kehilangan diriku sendiri di tempat kerja? Ini pertanyaannya kayak pertanyaan Gen Z semua. Iya, paham. Jadi bekerja di satu sisi tenang banget itu nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Dalam arti pasti ada dinamika, ada kadang tenang, kadang bergejolak gitu. Tapi yang penting adalah kesepakatan di dalam proses awal. Saya pernah ngomong sama anak muda, dia mengatakan gini, anak muda itu tiba-tiba datang dia cerita ini ke kantor yang dia temukan gini, saya ingin well-being, gitu kan. Kebetulan atasannya itu mengatakan gini, kalau kamu cari well-being di sini nggak ada. Yang ada adalah kamu akan mendapatkan kesempatan belajar berkarir jauh lebih cepat, gitu. Nah, kamu milih mana? Gitu. Karena sebenarnya bukan. Nah, karena atasnya tahu yang dimaksud well-being anak ini adalah tenang, tidak kan nggak ada, nggak usah dari kantor, lingkungan itu tiba-tiba misalnya ya, kalau itu produk tertentu, pasar ternyata menipis, dia kan harus cari alternatif untuk ini, kan nggak bisa tenang juga gitu. Nah, yang perlu dicermati dari pertanyaan tadi adalah bahwa bagaimana kita bisa melihat bahwa kalau di dalam dunia kerja itu pasti ada tantangan. Nah, tantangannya itu bisa terfahami, kemudian terkendalikan. Kalau tidak, ya dia harus ngomong ke pihak lain bahwa aku nggak nyaman dengan situasi ini. Bisa nggak dengan situasi lain? Misalnya, kadang-kadang para leader juga membuat satu statement yang kata-katanya itu mungkin gaya kata-kata dulu kan gitu. Nah, kita bisa ngomong gitu. Mohon maaf Pak, kayaknya kata itu membuat saya merasa ya ilfeel misalnya, kalau anak muda kan begitu ya. Supaya yang menyatakan itu juga tahu bahwa itu tuh nggak cocok untuk generasi sekarang. Gitu. Jadi itu sih kalau tenang banget nggak ada. Ya, jadi intinya kan pasti ada tekanan juga dalam kerja. Nggak bisa semua pasti bahagia selalu sehat sentosa gitu. Tapi gimana kita melihat tantangan tersebut gitu. Dan ya, syarat resiliensi tadi kan satu, mekanisme adaptasi terhadap situasi yang tidak nyaman, sulit, beresiko. Nah, dari situasi itulah yang akan membuat pertumbuhan resiliensi kita. Gitu. Dan saya dapat insight juga ternyata bahwa kadang kan kayak Gen Z ini fokus sama dirinya. Termasuk saya waktu di kerja kayak yaudah harusnya saya yang bahagia. Kenapa saya nggak mikir, atasan saya juga pengen bahagia dan menghadapi saya juga susah ternyata. Ini mungkin pembicaraan lintas generasi yang bisa teman-teman juga di dunia kerja pasti bertemu dengan generasi yang berbeda, bisa belajar lebih dalam lagi. Tapi memang resiliensi ini bagi generasi muda memang apakah jadinya lebih rendah dibandingkan generasi sebelumnya, atau memang karakternya pembentukan secara generasi juga berbeda sih, Pak Mariono? Ya, saya termasuk orang yang tidak bisa atau tidak sepakat dengan sebuah stereotip tertentu ya. Ya memang para generasi itu dibentuk oleh satu situasi, oleh satu pola asuh dan sebagainya. Tapi perkembangan seseorang itu tergantung pada pengalaman hidup yang dia rasakan. Misalnya kalau kita ketemu dengan beberapa cerita yang ketika dia jadi anak muda, yang kemudian dia anaknya orang kaya misalnya ya, itu kan fasilitas ini. Tapi dia dibangun dengan sebuah proses pertumbuhan bahwa tidak semuanya mudah, itu justru membangun dia resiliensinya berkembang dengan bagus. Ya, jadi kadang-kadang kesempatan itu bisa muncul dari situasi yang bagus maupun yang tidak bagus. Berarti kalau insight-nya Pak Mariono, ya sebenarnya tergantung orang dan apa yang dia lalui untuk membangun resiliensi ini. Nggak serta-merta, kalau Gen Z jadi mengeluh, jadi jelek, tapi ternyata ya pasti berbeda-beda juga. Ya. Kita akan lanjut lagi membahas ini lebih jauh, tapi kita akan ada jeda pariwara berikut ini terlebih dahulu.
Oke, pemirsa kita kembali lagi. Pak Mariono, saya juga tertarik sebenarnya karena kan ketika bahas resiliensi ternyata nggak cuma diri kita sendiri, tapi ada peran-peran juga dari orang sekitar kita gitu. Ya. Ada nggak tips sederhana juga yang bisa lakukan untuk gimana kita memang bisa membangun orang-orang sekitar kita juga bisa agar membantu kita membangun resiliensi gitu. Oke. Dari proses yang saya pelajari saat situasi yang cukup penting di dalam kehidupan, yaitu pada saat kita mengalami COVID dan bagaimana semua orang beradaptasi, itu saya belajar dari beberapa orang di tempat kerja yang ada seorang pemilik perusahaan di Jogja ini, itu dengan, kalau saya terjemahkan tuh, dia membuat satu spirit namanya spirit challenge. C, itu challenge-nya, C itu artinya, kemudian H itu hope, kemudian ada A, itu adaptasi, kemudian ada L, ya, learning, gitu, ada proses learning, kemudian berikutnya adalah challenge ya, A lagi ya. Jadi satu proses yang akhirnya itu gini, ada proses network dan kemudian ada growth, berkembang, dan kemudian tumbuh yang namanya excellent. Jadi ujung akhirnya itu excellent. Artinya apa? Artinya dia memahami pada satu situasi, ketika situasi tidak nyaman, kita harus melihat bahwa kita nggak bisa menyelesaikan sendiri. Ada rangkaian panjang yang harus kita cermati, tapi yang perlu bisa kita kendalikan. Dan masing-masing orang punya potensi itu. Ya, masing-masing orang punya kesempatan itu, dan masing-masing orang bisa saling belajar dari proses itu. Itu kira-kira kalau bicara tentang. Jadi sebenarnya malah aspeknya nggak cuma si networking aja, tapi rangkaian itu juga memang harus terpenuhi semua, gitu, agar bisa tadi sampai excellence tadi, gitu. Dan memang resiliensi ini apakah memang jadinya hanya muncul pada orang yang memang tekanan kerjanya tinggi, atau sebenarnya setiap orang juga sebenarnya punya resiliensi dalam hal apapun yang memang dia lakukan dalam pekerjaannya? Karena ini adalah proses mekanisme adaptasi, maka orang yang tekanannya tinggi, tapi dia belum pernah mengalami tekanan yang sedang atau tekanan yang rendah, dan dia tidak belajar dari setiap proses itu, dia akan gagap. Sehingga memang kesempatan belajar dari setiap peristiwa di dalam kehidupan itu adalah sebuah kesempatan yang mahal. Dan setiap orang insya Allah akan dihadapkan pada tantangan-tantangan atau kesempatan, challenge, atau ya katakanlah masalah-masalah itu kan bertahap. Secara manusiawinya itu kan bertahap. Ya, makanya mekanisme proses pembelajaran itu kan juga, kalau soal pertama itu tidak sulit, kedua agak sulit, ketiga sulit. Kehidupan kan gitu kan. Gitu. Jadi kita pada awalnya nggak begitu susah. Habis itu kita dihadapkan. Dan kayaknya Tuhan, Allah SWT mengaturnya memang seperti itu. Jadi kita harus belajar pada proses itu. Mungkin kayak gini, karena generasi muda yang mungkin sekarang lagi banyak bekerja, pertumbuhan penduduk juga lebih banyak di generasi muda. Dari Pak Mariono sendiri, ada nggak harapan bagi generasi muda Indonesia, khususnya untuk dapat mereka membangun resiliensi dalam bekerja, dalam hidup produktif gitu? Ya, nah keuntungannya generasi muda saat ini adalah peluang di dalam mengoptimalkan diri itu banyak ya. Kalau dulu itu kan peluangnya itu yang dihargai oleh orang itu hanya bicara pegawai, kemudian pegawai negeri, ABRI, petani, pedagang, kan gitu. Nah, seolah-olah yang dihargai proses itu kan, ini ada. Nah, ini membatasi sebuah proses. Nah, kalau sekarang, misalnya Anda memilih konten kreator, katakanlah. Itu kan nggak ada zaman dulu. Zaman dulu nggak ada. Dan itu berarti keunggulan di dalam proses itu. Penyanyi misalnya, pemusik, itu kan juga mendapatkan tempat tersendiri. Artinya yang paling penting kita menemukan dulu apa yang menjadi keunggulan kita di dalam proses karir.
bicara produktivitas. Nah nanti kemudian akan berkembang tantangan-tantangan dan itu membangun resiliensi di setiap pekerjaan. Justru itulah yang akan menjadi dunia ini menjadi produktivitasnya itu menjadi lebih banyak. Tidak perlu harus pada satu titik dan kemudian kita berebut. Gitu. Tergantung pada, makanya konsepnya adalah talent management. Jadi setiap orang itu adalah talent people. Cuma Semua ada menemukan bakatnya. proses itu yang harus dilakukan. Oke, berarti dari ini kesimpulan yang saya peroleh dari Pak Sumaryono adalah malah pada saat ini semakin banyak harapan untuk anak-anak muda generasi sekarang, dan resiliensi ini akan membantu untuk kita tetap terus bertumbuh menghadapi keadaan-keadaan sulit yang pasti ada dalam kehidupan, tidak hanya di dunia kerja tapi secara umum apa yang dihadapi gitu ya. Sangat bermanfaat Pak Maryono, terima kasih atas waktunya gitu ya. Pemirsa di rumah, kita akan kembali menyaksikan Opsi di minggu pertama dan ketiga tiap bulannya bersama saya dan juga teman-teman. Kita akan menutup sesi hari ini bersama penampilan dari Ishokuber. Dari kejauhan tergambar cerita tentang kita, terpisah jarak dan waktu. Ingin ku ungkapkan rindu lewat kata indah, tak cukup untuk dirimu sebab kau terlalu indah. Dari sekedar kata dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Bila hariku lalui tanpa hawamu, percuma